Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore hari ini, kita telah terhubung dengan Hanita Sari Apriandi, analis Sriwijaya Pratama Futures. Terima kasih Mbak Nita telah bergabung bersama kami. Ini kalau kita lihat sebenarnya seperti apa pergerakan harga komoditas sore hari ini Mbak Nita? Ya, selamat siang Mbak Eliza, selamat siang pemirsa Berita Satu. Saat ini saya akan bawakan pergerakan komoditas yang hari ini terpantau harga emas menguat di harga 1.920 saat ini bergerak sedikit terhambat kenaikannya sejak penutup pembukaan tadi pagi terpantau mengalami penurunan. Demikian Mbak Elisa. Ya, kalau dilihat dari tadi kopi dan juga online selain dari harga emas bagaimana? Ya, kalau di sini data terakhir yang saya terima, kopi Arabica terjadi sedikit kenaikan dengan volume transaksi ada di 1.360 dan kemudian juga online bergerak naik dikarenakan pemicu dari perdagangan ke ekspor ke Malaysia dan di sini terakhir data yang saya terima sebesar 2.600 volume perdagangan di online. Demikian Mbak Elisa. Baik, nah ini kita menanggapi keputusan Bank Indonesia, Mbak Nita. Seperti apa tentunya pasar merespon keputusan BI hari ini dan juga bagaimana dampaknya terhadap transaksi besok? Oke, baik. BI hari ini tanggal 13 Oktober diperkirakan kembali menahan suku bunga acuannya di 4%. Hal tersebut mempertimbangkan tingginya ketidakpastian eksternal yang masih mendorong keluarnya dana asing di eksternal yang terkait dengan pasar keuangan negara berkembang. Terkait tambahan stimulus fiskal AS, kemudian pemilihan presiden Amerika Serikat yang akan diselenggarakan tanggal 3 November 2020 mendatang, kemudian juga pemulihan kasus ekonomi domestik serta penanganan COVID-19 di dalam negeri. Adapun volatilitas nilai tukar rupiah ini mengakibatkan adanya kecenderungan yang meningkat, khususnya terjadi pada akhir September hingga awal Oktober. Penurunan suku bunga kebijakan BI saat ini belum akan terlalu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi yang lebih signifikan. Hal ini mengingat perilaku konsumsi ekonomi yang lebih signifikan. Masyarakat kita yang masih dipengaruhi oleh perkembangan kasus COVID-19 di dalam negeri. Dengan kebijakan BI di saat ini akan cenderung mendorong para pelaku pasar beralih ke safe haven. Dan ini dapat menjadi alternatif investasi bagi para investor dengan situasi kondisi saat ini di pasar domestik. Penguatan di pasar emas juga akan tetap berlanjut seiring dengan kebijakan BI tersebut karena didukung oleh kebijakan BI yang mempertahankan suku bunga acuannya di 4%. Demikian Mbak Elisa. Oke, baik. Nah ini kalau pelaku pasar merespon fluktuasi harga minyak dan juga dolar Amerika itu seperti apa Mbak Nita? Baik. Kemudian kita akan membahas tentang harga minyak dunia ya. Kemarin oil dibuka di harga 40,27 dolar per barel dan bergerak sedikit melemah. Pelemahan oil ini dikarenakan pasokan dari AS, Libya, dan Norwegia mulai beredar. Harga minyak mentah dunia juga merosot dari minggu lalu yaitu 2% seiring dengan kembalinya beroperasinya ladang minyak di Libya, berakhirnya juga badai Delta. Kemudian anggota OPEC memperkirakan produksi di Libya akan melesat menjadi 355.000 per barel dalam per hari. Hal ini bisa menjadi dasar acuan para pelaku pasar di sektor minyak dunia mengambil peluang yaitu aksi jual atau short sell. Dan oil masih bergerak di antara range yang berkisar di 43,75 dolar per barel dan supportnya di 36,12 dolar per barel. Demikian Mbak Elisa. Baik, seperti apa prediksi komoditas besok Mbak Nita dan saran Anda bagi pelaku pasar? Oke, baik. Kalau kita bicara komoditas saat ini yang masih menjadi primadona dan masih tinggi permintaannya di kalangan para investor, yaitu masih ada di pasar emas. Karena emas masih menjadi investasi sebagai lindung nilai atau kita sebut sebagai safe haven. Kemudian emas juga sangat berpengaruh dengan isu dan fundamental, khususnya yang terjadi di negara AS saat ini.
Seperti yang kita lihat minggu lalu pada tanggal 2 Oktober, emas mengalami kenaikan secara spontan. Para investor mendominasi posisi buyer saat itu, dikarenakan adanya berita tentang Presiden Donald Trump yang dinyatakan positif, agar memperhatikan update informasi dari dua fundamental tersebut, yaitu kelanjutan status stimulus Amerika Serikat dan Pilpres Amerika Serikat. Hari ini juga Presiden Donald Trump sudah dinyatakan negatif dari terkenanya virus COVID-19. Dan ini berdampak kepada pergerakan harga emas. Hati-hati dengan area 1.900 US dollar per ons. Jika harga malam ini ditutup di bawah 1.900, maka minggu ini pelemahan masih akan berlanjut. Tetapi jika harga bertahan di atas 1.900 maka emas masih akan melanjutkan kenaikannya, walaupun itu akan terlihat terbatas. Demikian Mbak Elisa. Baik, terima kasih Mbak Anita telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas informasi dan juga analisisnya. Pemirsa, Handita Sari Apriani, analis Trijaya Pratama Futures.